Teknologi diri yang kedua, ini menarik. Silent and listening. Ternyata penting, diam dan mendengarkan. Jadi kata Foucault begini, dalam sejarah filsafat, setelah eranya Socrates, Plato dengan akademianya yang itu kuat sekali di dialog, belakangan kemudian muncul dorongan gaya pendidikan baru yang sifatnya bukan dialog, tapi monolog. Guru ngomong ceramah, muridnya mendengarkan dan diam. Oh, ini kuat sekali juga di abad tengah. Yang sekarang kita kritik habis-habisan, mosok ngajar kok cuma ceramah saja. Tapi ini cara pandangnya agak berbeda. Kata Foucault di situ, bahkan Pythagoras itu di kalangan murid-muridnya dia punya rumus, murid selama 5 tahun harus diam saja. Diajari dulu. Mereka tidak boleh tanya dan bicara. Bukan urusan pasif atau aktifnya, tapi latihan mendengarkan itu jauh lebih penting. Jadi kunci kamu pinter pertama itu pinter mendengarkan. Jadi latihan mendengarkan yang kritis. Latihan sambil mendengarkan, oh ini ada yang disembunyikan. Oh ini kata-kata apa adanya. Bahkan itu ada tulisan judulnya Risalah Plutarch. Di Plutarch itu ada istilah, setelah sekolah kita harus mendengarkan sepanjang masa dewasa kita. Jadi listening skill itu kunci. Jangan kesusu ingin ngomong. Dengarkan dulu, serap dulu sebanyak-banyaknya. Justru kalau kita ada orang ngomong, kita ingin balas ngomong reaktif, secara tidak sadar kita di bawah kendali orang lain. Tapi kalau kita diam, kita tidak ditelan oleh dia yang ngomong. Bayangkan ada temanmu ngomong panjang, kamu dengerin saja terus. Dia maunya kita respon, tapi kita dengar saja. Terus terakhir-terakhir kita cuma ngomong, sudah, ya sudah. Kamu tidak jadi dikuasai oleh dia kan. Coba kamu ngomong, kamu balas. Dia ngomong, kamu balas, ya sudah. Kamu sudah larut dalam pancingannya. Maka di antara teknologi diri, ayo latihan mendengarkan. Diam, latihan mendengarkan. Ini jadi kunci. Di situ kita mengupgrade diri kita. Kata Foucault ini loh. Ini perannya diam dan perannya mendengarkan. Diam berarti kita refleksi, mikir, otak kita jalan. Kemudian diam juga berarti kita mengendalikan diri. Kita tidak terseret orang lain, kita tidak reaktif. Bahkan kata Foucault, diam itu bisa saja termasuk strategi resisten. Kita melawan. Karena ada banyak perlawanan dengan diam. Jadi kita diperintah, dimarahi, ditegur, dikritik, diapain, kita diam saja. Sebenarnya ini strategi kita melawan, kita tidak setuju. Jadi diam itu bisa perlawanan, diam juga bisa pengendalian diri, bisa juga momen untuk kontemplasi, juga sekaligus momen untuk menciptakan diri kita. Jadi ketika kita diam, sebenarnya kita menegaskan, aku bukan kamu. Aku ya aku versiku, terserah kamu mau apa. Nah, ini pentingnya diam. Mendengarkan juga begitu. Mendengarkan itu bisa bermakna kita sedang belajar, atau kita sedang bijaksana, tidak ingin motong omongannya orang lain. Mendengarkan juga bisa berarti kita sedang membuka ruang dialog. Bayangkan kalau orang rebutan ngomong, tidak ada saling putus. Kayak kadang-kadang kalau di TV-TV itu loh, kalau acara talk show, acara apa, kadang kan kalau sudah emosi rebutan ngomong. Jadi kalau kita bisa mendengarkan dan diam, itu sebenarnya kita membuka ruang untuk dialog. Ayo gantian ngomong, saya diam dulu, kamu ngomong dulu sampai puas, nanti baru saya. Ini kan berarti
Kalau kita tidak bersedia diam, ya yang terjadi konflik tetap. Jadi diam dan mendengarkan itu membuka ruang dialog. Diam juga bisa bermakna empatik. Kehadiran kita yang menerima orang lain. Ya sih, kamu dengan persepsimu, dengan perspektifmu, saya dengarkan. Nah, ini perannya diam. Kemudian diam berarti juga pengakuan dan keseimbangan. Keseimbangan dalam diskusi, wacana juga mengakui hadirnya orang lain. Baik, jadi teknologi diri yang kedua justru kita harus bisa diam dan mampu mendengarkan. Jadi setelah tadi yang pertama introspeksi diri, melihat ke dalam bila perlu ditulis, sekarang diam dan mendengarkan. Lanjut. Kok isinya seperti ini ya Pak? Karena ngambilnya dari filsafat dan tradisi spiritual. Terus, ini lebih dalam lagi. Ini yang belajar tasawuf. Teknologi diri yang ketiga askesis. Hidup asketik. Orang Jawa ada istilah tirakat. Dalam Islam ada riyadoh. Apa maksudnya? Askesis itu cara kita membentuk diri dengan latihan-latihan tertentu yang melibatkan tubuh, pikiran, jiwa. Kita tafakur, kita meditasi, kita latihan ini, latihan itu. Untuk ini namanya hidup askesis. Ya memang pahit sih, ya memang berat untuk dilakukan, tapi memang ini untuk membentuk diri kita. Jadi kata Foucault dulu zaman Yunani kuno, hidup askesis itu latihan bijaksana, mencari kebenaran, mencari kebijaksanaan. Jadi orang menarik diri untuk refleksi, kontemplasi, kemudian saling berdialog. Jadi tirakatnya tirakat untuk mencapai kebijaksanaan, kebenaran, kebajikan. Cuma setelah datang agama, ya termasuk Kristen, mungkin termasuk juga Islam, askesis ini kemudian ganti fokus. Kalau zaman Yunani itu untuk menguasai diri, kalau zaman agama-agama itu penyerahan diri pada Tuhan. Tapi dua-duanya jenis askesis. Jadi berarti teknologi diri yang ketiga itu tirakat, latihan untuk membentuk diri kita. Baik, ya kalau dalam Islam mungkin ada istilah uzlah, menarik diri, memasrahkan diri hanya untuk Allah saja. Tapi intinya ya untuk diri kita, wong ini teknologi diri. Apa yang dilakukan dalam askesis? 3 hal. Refleksi, transformasi, dan otonomi. Jadi refleksi lagi-lagi merenungi diri kita dan hidup kita, itu refleksi. Ini kalau dalam Islam, dalam tasawuf, refleksi plus asketis itu puncaknya ketemunya ma'rifat. Jadi pengetahuan yang sangat dalam. Kemudian transformasi diri. Jadi membuat diri kita lebih bermakna, kualitas kita lebih tinggi. Karena kita sudah tirakat latihan ini, latihan itu, ya tentu saja kualitas kita lebih tinggi. Dan yang ketiga, otonomi. Kemampuan kita membentuk diri. Jadi kita latihan, kemudian terbentuklah diri kita sesuai yang kita inginkan. Kita sekarang kuat, tidak dipengaruhi ini, tidak dipengaruhi itu. Itulah asketik. Jadi kita ulang ya. Teknologi diri itu yang pertama diawali dari vigilance, mengawasi diri, kemudian menulis. Kemudian yang kedua dengan diam dan mendengarkan. Yang ketiga asketis.
Yang keempat, confession dan self-disclosure, pengakuan dan pengungkapan. Ini tentu saja diinspirasi oleh tradisi. Dalam Kristen kan ada itu pengakuan dosa. Tapi konsepnya tidak sekedar seperti pengakuan dosa. Makanya ada dua jenis, exomologesis dan exagoresis. Yang satu, kita mengakui dosa pada Tuhan, pada masyarakat, dan berjanji untuk tidak mengulangannya lagi. Ini mirip kayak tobat. Jadi teknologi diri itu kita sadari, kita akui bahwa kita pernah salah, bisa salah. Dan mungkin salah. Tentu saja setelah pengakuan kan mesti perbaikan. Kalau ngaku saja tidak, ya gimana bisa memperbaiki? Kalau di hadapan masyarakat, di hadapan Tuhan, itu namanya exomologesis. Kalau di hadapan tokoh tertentu, guru tertentu, dalam rangka biar saya dibimbing untuk jadi lebih baik, itu namanya exagoresis. Tapi mengungkapkan diri dan pengakuan ini penting. Itu tadi, dalam rangka perbaikan diri. Kalau kita tidak ngaku dosa kita, tidak ngaku salah kita, tidak menerima bahwa kita mungkin salah, ya tidak mungkin kita memperbaiki diri. Jadi ini teknologi ini penting. Ya kalau teman-teman punya sakit mental apa, misalnya ke psikolog atau psikiater, itu kan kadang-kadang kita diminta cerita, diminta ngomong apa saja dan kerahasiaan terjamin. Itu mirip seperti pengakuan dosa sebenarnya. Dalam konteks apa? Pengakuan dan pengungkapan ini, confession and self-disclosure ini. Karena salah, dosa, keliru itu kan jadi ganjalan dalam hidup kita. Ungkapkan, keluarkan, perbaiki. Jadi manfaatnya teknologi ini, yang pertama membentuk diri kita. Yang kedua transformasi, perubahan. Jadi kita mengubah diri kita jadi lebih baik. Dan yang ketiga, manifestasi kebebasan kita, subjektivitas kita, bahwa kita sekarang orang yang menguasai, mengontrol, membentuk hidup kita sendiri. Baik ya, jadi teknologi untuk menuju hidup tenang, hidup bahagia, tujuan-tujuan puncak hidup kita yang disebut teknologi diri itu ada 4 teknik yang ditawarkan oleh Foucault. Silahkan teman-teman coba dicek yang cocok mana. Ini tawaran ya, bisa enggak. Jadi yang pertama kita sebut saja introspeksi diri dan menulis. Yang kedua diam dan mendengarkan. Yang ketiga asketik. Dan yang keempat confession and self-disclosure. Ngaku salah, mengungkapkan diri apa adanya, kemudian memperbaiki diri. Inilah 4 teknik untuk kita bisa hidup tenang dan bahagia, mencapai tujuan-tujuan yang kita inginkan. Baik, sampai di sini masih santun ya, teorinya masih nyambung. Sekarang mulai yang agak ngeronjal-ngeronjal teorinya. Ini mulai agak mikir sekarang tentang kesehatan mental. Menurut Foucault, yang kita sebut sehat mental, waras tidak waras, sehat tidak sehat, itu bukan kondisi objektif, tapi konstruksi sosial yang bergantung pada konteks historis, budaya, dan politik. Seperti saya bilang tadi, ini semacam kesepakatan yang punya kekuasaan yang memutuskan kalau begini itu sehat, kalau begitu tidak sehat.
Kalau ini masih kategorinya waras. Nah, kalau itu kategorinya tidak waras. Jangan-jangan kalian yang merasa waras itu bisa saja tidak waras. Kalau kesepakatannya ganti. Gitu loh. Makanya tadi saya bilang kayak dulu Ronggo Warsito. Jadi ketika orang semua tidak waras, ya yang tidak waras ini disebut waras. Mungkin zaman dulu ada perilaku-perilaku yang kalau pakai kacamata sekarang itu tidak normal, itu tidak waras. Tapi di zaman itu ya normal saja, waras saja. Zaman dulu kalau ada laki-laki istrinya ratusan, itu hebat. Ya kan, dianggap laki nggak sembarangan orang bisa punya koleksi perempuan banyak zaman dulu. Tapi zaman sekarang kalau ada orang istrinya poligami saja, mau 2 itu rame sudah dianggap. Jadi standar kepantasannya berubah, standar kenormalannya berubah. Ya. Dulu prinsipnya banyak anak banyak rezeki, maka simbah saya bisa 12, ada yang 14 punya anak. Sekarang kalau ada yang begitu, orang anggapnya, wah kamu itu tidak mikir apa ya, orang akan bilang begitu. Jadi normal tidak normal, waras tidak waras, itu sebenarnya kesepakatan sesuai zamannya saja. Nah, jadi kalau pakai teorinya Foucault ini, kalau kalian merasa tidak baik-baik saja, mungkin santai saja. Mungkin kalian sebenarnya baik-baik saja, cuma standarnya beda. Tidak apa-apa, tidak terlalu gelisah. Nah, ini kata Foucault begitu. Kenapa kok dia punya pandangan begitu? Ini nanti diawali dari pandangannya tentang namanya relasi kuasa. Jadi kita hidup ini dalam relasi kuasa. Kekuasaan itu ya jangan hanya dibayangkan kekuasaan itu pemerintah atau kepala apa, ketua apa, tidak begitu. Di sekeliling kita ini isinya kerja kuasa semua. Bahkan di level-level kecil, level sederhana, sekedar kita dengan teman kita, dengan bapak kos, dengan yang punya warung, nah itu kan ada kuasa-kuasa di sekeliling kita. Nah, kekuasaan itu tidak selalu menindas. Tapi yang jelas kekuasaan itu mengatur, menghegemoni. Ya contohnya kayak di kedokteran tadi, ahli-ahli tentang medis terus bersepakat, ini waras, ini tidak waras, ini normal, ini tidak normal untuk kepentingan tertentu. Itu juga jenis relasi kuasa. Jadi sekolah juga begitu, penjara juga begitu. Nah, jadi kita hidup ini di tengah relasi kuasa. Nah, relasi kuasa itu nanti biasanya berhubungan dengan pengetahuan. Jadi dasarnya biasanya pengetahuan. Kekuasaan menghasilkan pengetahuan, pengetahuan memperkuat kekuasaan. Kekuasaan menghasilkan pengetahuan itu, kalau saya punya kuasa misalnya sekarang itu level masjid ini di bidang ngaji filsafat gitu kan, saya bisa memproduksi pengetahuan dan nanti akan kalian ikuti, dan saya pasti akan memproduksi pengetahuan-pengetahuan yang membuat kekuasaan saya tambah kuat. Tidak mungkin saya ngasih teori atau konsep yang misalnya tidak usah ngaji saja, ternyata ngaji itu tidak efektif. Lebih efektif saya tidak akan begitu. Meskipun mungkin itu benar, tapi tidak akan saya produksi di sini. Saya akan memberikan wawasan pengetahuan yang memperkuat kuasa saya. Jadi ini hubungan antara kekuasaan dan pengetahuan. Jadi kekuasaan menghasilkan pengetahuan, pengetahuan memperkuat kekuasaan. Misalnya yang menguasai negara ini, dia akan milih-milih, pengetahuan ini saja yang diajarkan, itu saja yang masuk kurikulum, yang ini jangan, ini saja yang dimasukkan. Dia ngatur itu. Setidaknya biar kekuasaannya langgeng.
Jadi itulah relasi kuasa. Biasanya untuk melanggengkan kekuasaan itu dengan cara disiplin and punishment. Juga disiplin dan pengawasan. Jadi ada hukumannya kalau tidak disiplin, kemudian ada sistem pengawasannya. Kita ini diawasi terus-menerus meskipun kita tidak sadar, tapi mental kita, mental diawasi. Jadi saya tidak melakukan ini, tidak melakukan itu, Pak. Wah, nanti saya diserbu netizen, Pak. Wah, nanti saya dimarahi orang sekampung, Pak. Wah, nanti saya tidak disukai teman-teman, Pak. Wah, nanti saya, ini menunjukkan kita dikuasai. Jadi kita ngatur sekali tindakan perilaku kita, disetir oleh kekuasaan di sekeliling kita. Padahal yang ngawasi tidak ada, tapi kita merasa diawasi. Itu yang disebut pengawasan panoptik. Pengawasan panoptik itu lampu, kalian tahu ya, penjara itu biasanya ada tower yang di atas ada lampunya. Terus lampunya itu muter. Nanti yang di bawah merasa diawasi terus. Perasaannya yang di bawah, yang di penjara itu, di atas itu ada orangnya, ngawasi terus. Padahal mungkin saja pengawasnya tidur, pengawasnya ke kamar mandi, dia tidak tahu. Pokoknya rasanya kayak diawasi terus. Ini namanya pengawasan panoptik. Pengawasan panoptik itu misalnya kalau kalian mau berangkat ke Jogja, terus bapakmu atau ibumu bilang begini, ya wis, hati-hati ya nak kalau di Jogja, jangan nakal lo ya. Kalau kamu nakal, bapak mesti ngerti, ibu mesti terasa loh kalau kamu macam-macam itu ini. Nah, ini panoptik. Kamu jadinya tidak berani macam-macam sudah di Jogja. Mau ngapain sedikit, oh nanti ibu terasa mesti. Bapak mesti ngerti sih. Nah, itu kayak begitu. Ini namanya panoptik. Ya mungkin kalian punya guru apa punya siapa itu yang kalimat-kalimatnya membuatmu terawasi terus. Nah, ya termasuk dalam agama itu kan ada, hati-hati loh. Allah itu mengawasi kita terus-menerus. Kita harus hati-hati. Ini kan level religius, tapi yang dimaksud oleh Foucault ini ada mekanisme kuasa yang menanamkan pengawasan panoptik ini sehingga kita merasa diawasi terus. Pengawasannya sih tidak terus-menerus, tapi efeknya terus-menerus. Akibatnya apa? Kita patuh secara permanen. Ya ini kalau dihubungkan dengan kesehatan mental tadi, terus doktermu bilang begini, dijaga ya Pak makannya, kalau Bapak melanggar pantangan mesti nanti ketahuan. Nah, ini namanya panoptik sudah. Kalau Bapak bohong, padahal dilarang makan ini makan itu masih dimakan, nanti mesti kedetek. Nah, ini namanya panoptik sudah. Nah, jadi itu namanya relasi kuasa. Oke, ini ada kalau zaman dulu knowledge is power, kalau di Foucault ya tidak cuma knowledge is power, power is knowledge. Pengetahuan adalah kekuatan, tapi kalau hari ini yang punya kuasa yang bisa memproduksi pengetahuan. Baik, ini ilustrasinya ya. Oleh karena itu kata Foucault begini, hari ini kita berada di dalam masyarakat yang serba memvonis, menghakimi. Kita itu tiap hari dihakimi meskipun tidak pernah sidang. Dihakimi oleh guru-guru, dihakimi oleh dokter, dihakimi pendidik, dihakimi aktivis-aktivis, dihakimi netizen. Kita itu dihakimi terus. Pada mereka lah kekuasaan normatif universal didasarkan. Dan setiap individu dimanapun dia berada patuh pada mereka, baik tubuhnya, gerak-geriknya, tingkah lakunya, bakatnya, prestasinya. Jadi kita itu tidak sadar kita sebenarnya hari ini jadi objek yang tiap hari divonis, dinilai.
oleh yang punya kuasa atas kita, yang berelasi kekuasaan pada kita. Bahkan nanti Foucault mengkritik sekolah juga begitu. Sekolah itu mirip kayak penjara dan rumah sakit jiwa. Tugasnya apa? Mendefinisikan, mengklasifikasi, mengontrol, ngatur orang. Orang baik itu begini, begini, begini. Kalau ciri begini orang jahat. Yang harus dilakukan ini, yang jangan ini. Jadi itu kata Foucault. Ini sekolah apa rumah sakit jiwa apa penjara? Kok tugasnya mengklasifikasi, ngatur, mendorong, membuat siswanya tidak kreatif. Ini kritiknya Foucault ke sana. Baik, jadi ini beberapa pandangan tentang relasi kuasa. Hubungannya apa dengan kesehatan mental? Kata Foucault, pengetahuan medis yang dihasilkan oleh ahli-ahli kesehatan, khususnya kesehatan mental, itu juga jenisnya relasi kuasa. Jadi dia sebagai alat untuk mengendalikan kita melalui diagnosis, klasifikasi, pengobatan. Terus mereka yang menentukan ini sehat, ini sakit. Oh ini masih rasional, itu tidak rasional. Jadi kata Foucault, lebih banyak mereka ini berfungsi ngontrol, bukan menyembuhkan. Nanti ada uraiannya panjang tentang ini, tapi yang jelas mereka ini kata Foucault ya, lebih banyak ilmunya untuk mengontrol orang yang mereka kategorikan sakit, bukan menyembuhkan, khususnya sakit mental. Itulah nanti yang oleh beliau disebut fenomena medikalisasi. Semuanya dilihat dari perspektif medis. Padahal dalam sejarah tidak begitu. Jadi kalau ada orang berbeda sedikit terus dianggap tidak waras, terus dibawa ke rumah sakit jiwa, ini medikalisasi. Dianggap problem medis. Ringkasnya medikalisasi ini begini loh. Jika engkau tidak seperti orang lain, engkau tidak normal. Jika engkau tidak normal, berarti engkau sakit. Padahal kata Foucault, ini kan beda. Tidak seperti orang lain, tidak selalu tidak normal. Dan tidak normal pun tidak selalu itu sakit. Tapi kita anggap ini satu rangkaian. Misalnya, sekolah mungkin kalian punya kebiasaan ketawa-ketawa sendiri misalnya. Tidak waras ini mesti. Terus mesti kamu mikirnya harus rumah sakit jiwa ini. Kan kamu bisa saja itu ya ekspresi yang berbeda kan begitu saja. Tapi itu tadi. Kalau ada orang kok beda, kita menyebutnya tidak normal. Begitu tidak normal, kita akan menganggap dia sakit. Begitu sakit, ayo diobati, dibawa ke medis. Perspektifnya hanya medis. Padahal dalam sejarah tidak begitu. Nah, itu nanti dibahas di History of Madness, sejarah kegilaan. Coba kita lihat ya dari buku itu. Yang pertama, ada beda-beda manusia itu menyikapi yang kita sebut tidak waras. Era klasik, zaman kuno, jangan salah. Kalau ada orang tidak normal, tidak selalu dianggap gila. Bisa saja dianggap, wah, wali. Iya kan? Oh ini dia dapat anugerah, kata Foucault. Ada yang dapat anugerah, ada yang dapat kutukan. Tapi ini arahnya ke yang spiritual-spiritual. Kalau ada yang aneh-aneh, wah jadab ini mesti. Kan gitu. Nah ini era. Jadi orang yang hari ini kita anggap gila, itu kadang dianggap orang istimewa pada zamannya.
karena dapat anugerah dari Tuhan tadi. Orang-orang seni, orang-orang spiritualis itu banyak sekali perilakunya yang tidak sama dengan orang lain. Tapi tidak terfikir untuk membawa mereka ke rumah sakit jiwa. Tidak, takut, kualat nanti kamu. Jadi bahkan orang-orang ini di tengah masyarakat malah dihormati. Oh, kamu cium tangan sama mereka. Jadi ini sejarah klasik. Abad tengah begitu menyikapi dalam tanda petik kegilaan-kegilaan. Ya saya membayangkan misalnya apa ya cerita Nabi Khidir sama Nabi Musa itu kan. Nabi Khidir tiba-tiba ada anak kecil tidak salah apa-apa dibunuh, ditusuk. Wah, itu bisa langsung, kamu waras apa enggak ini? Kan mesti begitu kalau pakai paradigma hari ini. Tapi zaman klasik tidak begitu cara membacanya. Jadi bisa saja itu anugerah Tuhan yang luar biasa. Nah, itu dalam budaya kita ada cara pandang seperti ini tentang kegilaan. Lanjut. Nah, abad 17, Great Confinement, penguburan besar-besaran. Ini beda lagi. Orang yang dianggap gila zaman itu ya tidak lagi dianggap kayak wali, tapi mereka ini satu kelompok dengan orang nganggur, pengemis, pokoknya begitu. Dan nanti mereka ini dipandang tidak produktif. Ini orang-orang yang tidak produktif. Biasanya mereka ini dibuatkan tempat isolasi khusus. Gunanya apa? Biar tidak ganggu. Jadi di kita masih banyak ya razia, gelandangan, pengemis itu kan. Ini orang yang dianggap gila itu kan masuk di kelompok ini. Terus diisolasi mereka, tidak dicampur dengan orang biasa, orang normal. Mungkin di tempat-tempat penampungan atau ada istilah asilum itu rumah sakit jiwa. Nah, tujuannya bukan disembuhkan, tapi diisolasi saja. Jadi biar mereka disiplin, biar mereka terkontrol, tidak membahayakan orang lain. Makanya istilahnya Great Confinement. Kata Foucault, isolasi pengurungan ini kadang-kadang alasannya bukan medis tapi ekonomi. Di era kapital hari ini kita butuh tenaga kerja produktif yang banyak. Kalau orang-orang yang kayak pengangguran, gelandangan, termasuk dianggap gila tadi terlalu besar, ya dia beban sosial yang besar. Makanya dipastikan mereka tidak ganggu. Oke, ini gaya abad 17. Gaya abad 18, era pencerahan. Orang sedang senang-senangnya mikir. Yang disebut gila pada hari itu adalah orang yang tidak rasional. Jadi orang yang tidak bisa berpikir jernih. Nah, di era ini mulai muncul perspektif psikologis. Jadi orang gila itu orang yang tidak bisa berpikir jernih. Nah, ini era abad pencerahan, abad 18. Kemudian era abad 19 lebih ketat lagi medisnya. Itu tadi, hari ini orang gila itu dianggap orang sakit yang harus dirawat medis. Gila dalam tanda petik ya, yang sekedar berbeda, tidak normal. Mulai muncul pendekatan-pendekatan psikiatris. Tujuannya, kata Foucault seperti tadi, sebenarnya tidak menyembuhkan. Tujuannya hanya mendisiplinkan agar mereka mengikuti yang normal. Jadi kalau gayanya sudah seperti orang normal, dikembalikan lagi ke masyarakat. Jadi ini bedanya
cara menyikapi yang kita sebut gangguan mental, sakit jiwa itu ternyata sepanjang sejarah beda-beda. Jadi maka kalian tidak harus minder kalau merasa saya rasanya ada gangguan-gangguan, Pak. Tidak apa-apa, anggap saja kamu sedang mau jadi wali apa mau jadi apa gitu. Nah, kalau dibaca dari tulisan-tulisannya Foucault, kata dia, coba deh gini loh, enaknya menyikapi yang berbeda tadi. Yang pertama, mari kita tegaskan kadang-kadang memang kegilaan itu bagian dari pengalaman manusiawi. Kalian mungkin juga pernah loh sekali dua kali melakukan hal-hal dalam tanda petik gila. Yang kalau kalian ingat-ingat lagi, iya ya saya dulu kok melakukan itu ya. Tidak masuk akal sama sekali, gila saya itu. Untung kalian tidak dibawa ke rumah sakit jiwa. Tapi kita sering gitu, jadi ada pengalaman-pengalaman yang devian, dia pakai logika normal kita ini agak menyimpang. Jadi mari kita akui itu ya memang bagian dari pengalaman manusia itu ada jenis pengalaman kegilaan. Ini pertama. Yang kedua kata Foucault, segila apapun orang ya dia manusia. Jadi mari kita hormati subjektivitasnya. Dia kita perlakukan dia tetap sebagai manusia. Ini sarannya Foucault yang kedua. Jadi jangan dianggap dia bukan manusia atau setengah manusia atau kita perlakukan seperti binatang atau apa, enggak, dia juga manusia. Yang ketiga, lawan semua diskriminasi dan stigma. Ada banyak stigma-stigma tentang kegilaan, termasuk perilaku-perilaku diskriminatif. Mungkin di kita ada yang dipasung, ada yang diasingkan, ada yang disiksa, kadang dilempari batu dan lain sebagainya. Ini stigma dan diskriminasi. Ini harus kita lawan. Yang keempat, coba curigai, jangan-jangan ada praktek kekuasaan dalam penanganan kegilaan. Karena Foucault ini lama kerja di rumah sakit jiwa, jadi dia meneliti dan bekerja di situ dalam jangka waktu agak panjang. Jadi dia tahu ada dalam tanda petik ya semacam penyiksaan terhadap orang yang sakit jiwa. Nah itu coba dicek, jangan-jangan ini sewenang-wenangnya orang yang mengklaim dirinya normal sehingga menghabisi orang yang dianggap tidak normal. Ini juga masalah, ayo kita cek itu. Dan yang kelima, membuka ruang alternatif. Membuka ruang alternatif itu ya kayak tadi loh, coba cari perspektif yang berbeda. Mungkin ada budaya tertentu, tradisi spiritual tertentu. Nanti kalau kalian baca sejarah, ada beberapa budaya yang menganggap jenis-jenis kegilaan tertentu itu sifatnya sangat spiritual, berhubungan dengan Tuhan. Mungkin anugerah ini itu atau kutukan ini itu dan lain sebagainya. Ini yang disebut ruang alternatif. Jadi siapa tahu ada perspektif yang berbeda. Baik, ini untuk membuktikan tadi loh bahwa ternyata sikap, respon, pandangan, perspektif tentang sakit tidak sakit, normal tidak normal, itu ternyata ya jenisnya lebih ke kesepakatan. Termasuk ini saya tambahi sedikit ya, dalam hal seksualitas.